Tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam, saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan itu belum setuju. Memutuskan untuk? Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Yang luar biasa adalah ada manusia-manusia yang mukanya tebal banget. Luar biasa. Saya kadang-kadang tidak bisa menjawab karena saking terkesimanya. Ada manusia yang macam begitu. Ada yang mengatakan karena saya ini juga hobi saya pelihara hewan. Kita kasih makan ke hewan. Guys, ada hal yang harus diketahui. Kingmaker Pak Anies jadi Gubernur DKI tahun 2017. Ini dia sosoknya adalah Pak Mardhani Alisera dari PKS ya. Nah, merasa paling berjasa terhadap Anies Baswedan, bahkan menyamakan dengan binatang piaraan. Capres Gemosian ditamar jeger oleh Sandi Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di TV News Indonesiana. Para sobat, alhamdulillah kebenaran menemukan jalannya. Admin tak bisa membayangkan para sobat bagaimana bisa si Capres Gemosian ini hampir tiap hari menyerang Anies Baswedan. Dikatakan maaf goblok, dikatakan tolol, disamakan dengan hewan piaraan. Karena si Capres Gemosian ini merasa paling berjasa, merasa paling punya peran menjadikan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta. Kenyataannya tidak demikian. Wahai Capres Gemosian, janganlah kau merasa orang yang paling berjasa menjadikan Anies Gubernur DKI Jakarta. Para sobat, ada beberapa fakta. Nanti kita coba komentari. Yang pasti, yang paling berjasa menjadikan Anies Gubernur DKI Jakarta bukan Capres Gemosian. Dan yang pasti, Anies Baswedan tidak punya ambisi, tidak punya kepentingan pribadi ketika itu, tidak mengajukan diri, tolong pilih saya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tidak sama sekali. Mas Anies sering mengatakan ketika itu sudah ada undangan ke Amerika Serikat, kemudian karena gara-gara satu nyamuk, sehingga Mas Anies Baswedan gagal ke Amerika Serikat, harus dirawat di rumah sakit. Siapakah tokoh politik yang mengajak Mas Anies pertama untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta? Apakah Capres Gemosian? Tidak sama sekali. Bahkan di detik-detik terakhir, Capres Gemosian tak setuju Anies menjadi calon Gubernur DKI Jakarta di Pilgub 2017. Tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam, saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan itu belum setuju. Fakta yang sangat menarik yang diungkapkan oleh Sandi Uno. Sampai Sandi Uno berulang kali mengatakan, sayalah yang memutuskan Pak Anies Baswedan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Bayangkan para sobat, ini saya yang memutuskan. Wahai Capres Gemosian, masihkah kau mau koar-koar? Seakan-akan menjadi orang yang paling berjasa menjadikan Anies Gubernur DKI Jakarta. Tidak. Tidak, apa enggak malu? Apa enggak malu? Pernyataanmu seperti itu ditampar jeger oleh Sandi Uno. Sandi Uno sampai berulang-ulang mengatakan, sayalah yang mengajak Pak Anies Baswedan, sayalah yang memutuskan. Sayalah yang memutuskan Pak Anies Baswedan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Bahkan 2 jam sebelum mendaftar, bayangkan para sobat. Hei Capres Gemosian, 2 jam sebelum mendaftar, pasangan Anies Sandi, hehehe,
kau belum setuju. Kau tidak setuju dengan pasangan Anies Sandi. Lalu kau mengada-ngadakan semacam pernyataan bahwa akulah yang paling berjasa kepada Anies. Salah. Karena si Capres Gemosian ini para sobat, waduh, mulutnya itu loh kasar banget. Apa nggak malu ya? Ngaku-ngaku saya yang paling berjasa, kemudian seakan-akan karena merasa paling berjasa terhadap Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, hingga dia seenak sendirinya mengolok-olok, menyerang Anies Baswedan dengan kata-kata yang teramat kotor. Maaf, goblok, tolol, dasmu etik, menyampaikan dengan hewan piaraan. Bayangkan, apa pantas seorang Capres Gemosian berkata seperti itu? Dan ternyata Capres Gemosian bukan orang yang paling berjasa menjadikan Anies Baswedan gubernur DKI Jakarta. Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Itu murni decision saya, keputusan saya. Walaupun diperkenalkan yang melalui tokoh-tokoh bangsa ini, tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju. Sangat jelas, Sandi Uno yang memutuskan, bahkan mengajak Mas Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur berpasangan dengan Sandi Uno. Pertimbangannya adalah lawan sangat berat. Lawannya Ahok, lawannya anaknya SBY, sangat berat. Diperlukan tokoh yang elektabilitasnya moncer. Dan terpilihlah Anies Rashid Baswedan yang berpasangan dengan Sandi Uno. Anies Baswedan tidak menyodor-nyodorkan diri, tidak, wahai Capres Gemosian, berambisi, pilih saya, tidak. Ini adalah strategi dari Sandi Uno agar menang Pilgub bersama Anies. Guys, ada hal yang harus diketahui. Kingmaker Pak Anies jadi gubernur DKI tahun 2017. Ini dia sosoknya adalah Pak Mardhani Alisera dari PKS ya. Waktu Pilgub Jakarta 2017 itu ya, itu calon awalnya dari PKS itu Mardhani Alisera, dari Gerindra Sandi Uno. Nah, formasinya Sandi Mardhani awalnya. Namun ada usulan dari petinggi PKS bahwa ada calon lagi nih, yaitu Anies Baswedan. Nah, Mardhani pun ya mengalah, mempersilahkan Anies yang maju. Formasi pun diubah menjadi Anies Sandi. Nah, tiket dari Gerindra adalah Sandi Uno, tiket dari PKS Anies Baswedan. Nah, akhirnya mereka berkoalisi lah ya antara Gerindra dan PKS, berkoalisi bersama. Jadi Mardhani lah sosok yang legowo sekaligus ketua tim sukses Pilgub di Jakarta tahun 2011. Bahkan yang menghubungi Anies saat sakit demam berdarah di rumah sakit pun petinggi PKS yang meminta beliau untuk menjadi paslon di Pilgub 2017 untuk melawan Ahok pada waktu itu. Nah, begitu ceritanya guys. Jadi semua tak ada yang merasa utang budi personal ya. Jadi ini memang kerja bersama. Terbongkar kembali. Admin setuju kalau ditanyakan siapa sosok yang paling berperan untuk menjadikan Anies gubernur DKI Jakarta, ada benarnya, yaitu Mardhani Alisera dan PKS. PKS lah yang paling legowo. Awalnya PKS mencalonkan Mardhani Alisera untuk berpasangan dengan Sandi Uno. Kemudian PKS mengalah. Ini ada sosok yang lebih bagus, yaitu Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan sebagai wakil dari PKS ketika itu, kemudian Sandi Uno wakil dari Gerindra ketika itu. Jadi ini adalah win-win solution. Ya, demi kemenangan Pilkada DKI Jakarta ini win-win solution pasangan Anies Sandi. Pertanyaannya adalah mengapa Capres Gemosian ini mengungkit-ungkit terus?
Terus di mana-mana mengungkit-ungkit, nggak tahu terima kasih lah. Laksana dikasih makan di rumah saya, hewan dikasih makan, nggak punya terima kasih. Bahkan dikatakan goblok, tolol, dasmu etik. Bayangkan para sobat, bayangkan terbongkar fakta mengatakan bukan capres Gemosian yang paling berjasa menjadikan Anies Gubernur DKI. Sudahlah, kakek tua Pak Prabowo sudah terlalu sepuh, sudah lanjut, jalan pun sudah terseok-seok, debat pun yang keluar adalah serangan pribadi pada Anies, dan saat di debat tak bergairah alias laksana pelongo-pelongo, mimiknya pengen nangis, mewek, tapi di luar debat sangat garang ketika audiensnya adalah orang-orang dari partainya sendiri. Kesimpulannya adalah Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta diminta, bukan mengajukan diri. Dan kesimpulan kedua adalah Mardhani Alisera dari PKS yang paling legowo, yang paling tak berambisi. Bahkan Mardhani yang dicalonkan oleh PKS mengalah agar yang maju adalah Anies Rashid Baswedan. Terima kasih PKS. Insya Allah 2024 admin akan coblos PKS. Dan tentu saja juga coblos paslon nomor 1. Amin. Anies Gus Muhaimin. Untuk Eyang Wawoh, biarkanlah Eyang Wawoh beristirahat saja karena tak stabil lagi pemikirannya. Kasihan beliau karena diindikasikan bisa stroke untuk yang ketiga kalinya. Kita doakan Eyang Wawoh sehat agar bisa menghadiri pelantikan Anies dan Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.